Sorry ya aku telat. Ini aku bawa tempe sama tahu buat kalian. Bisa dimakan ya kalau mau makan. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Sumpah, tahu tempe itu enak banget. Udah murah, enak lagi. Iya bener lagi. Tapi kalian tahu nggak? Tahu sama tempe ini terbuat dari apa? Kedelai lah, masa kenangan? Loh, kenangan juga bisa digoreng. Emang digoreng kayak gimana? Digoreng di kepala sendiri, namanya overthinking. Hah, apaan dah? Gak jelas banget kayak gorengan. Udah. Kita kembali ke kedelai aja. Pertanyaannya, kedelai ini berasal dari Indonesia sendiri atau impor dari luar? Harusnya Indonesia dong. Masa tempe yang Indonesia banget, kedelainya impor? Loh, tempe lebih sering ke luar negeri dong daripada kita. Nah, justru itu. Makanan yang kelihatannya Indonesia banget ini, bahan bakunya masih bergantung sama impor. Plot twist dari sepotong tempe. Oke, biar valid, coba aku cek datanya ya. Waduh, pusing gua kalau udah main data-data. Santai, ini nggak serumit itu kok. Produksi kedelai Indonesia di tahun 2024 sebesar 230.000 ton. Wih, banyak banget dong. Tapi kebutuhan nasional kedelai di Indonesia tahun 2025 Itu diperkirakan mencapai 2,66 juta ton. Lah, itu mah uang jajan dibanding UKT. Jomplang banget, bro. Karena produksinya jauh lebih kecil daripada kebutuhannya, Indonesia harus impor kedelai dalam jumlah besar. Jadi tempe yang kita makan ini bisa aja dong kedelainya dari luar negeri. bisa banget. Bahkan rasio ketergantungan impor periode yang sama antara 86% sampai dengan 92%. 92%, itu mah bukan gantung lagi, tapi udah nempel. Berarti kalau impor kedelai kita macet, gimana dong kita nggak bisa makan tahu tempe? Nah, itu bisa aja karena kita ketergantungan banget sama ketersediaan. Tapi kenapa sih Indonesia ini masih impor? Bukannya Indonesia negara agraris ya? Nah, masalahnya nggak sesimpel itu. Produksi kedelai lokal itu masih rendah, lahannya terbatas, dan juga produktivitasnya belum stabil. Jadi ini bukan cuma bisa soal nanam atau enggak dong? Iya, industri tahu tempe itu juga butuh kedelai yang sesuai, mulai dari ukuran, warna, keseragaman, dan juga daya kembang. Daya kembang kayak di CV aja. Bukan, maksudnya itu kemampuan kedelai untuk mengembang saat diproses, yaitu yang berpengaruh pada tahu dan tempe. Kalau aku mah daya kembangnya waktu lihat makanan doang. Jadi kalau kedelai lokal kita belum stabil dari jumlah dan kualitasnya, industri lebih memilih kedelai impor tuh. Betul banget, Sir. Karena industri itu butuh pasokan yang rutin, konsisten, dan juga harganya bisa diprediksi. Berarti masalahnya bukan hanya di produksi dong, tapi pasokan, kualitas, dan harga yang konsisten. Nah, itu tuh udah masuk ke ranah supply chain, biar gue jelasin. Kalau kedelai impor masuk ke Indonesia, jalurnya tuh agak panjang. Yang pertama itu dari negara pemasok. Langsung lanjut ke pelabuhan. Dari pelabuhan ini kita masuk ke importir. Bisa importir, kita masuk ke gudang. Bisa diundang, masuk ke distributor. Setelah dari distributor itu masuk ke industri tempe. Nah, habis dari industri tahu tempe ini, kita masuk ke konsumen yang terakhir. Pantesan tempenya auranya kering. Perjalanannya jauh banget. Kalau dari supply chain sendiri, model kayak gini tuh biasa disebut dengan distributor storage with carrier delivery, yang mana kedelai itu dipusatkan di gudang atau distributor, kemudian dikirim ke industri tahu tempe, lalu yang terakhir dikirim ke konsumen. Kedengarannya sih simpel ya, tapi pasti ada masalahnya kan? Nah, itu dia. Masalahnya itu bisa dari kapal yang telat, biaya logistik naik, harga kedelai dunia ikut naik, dan juga nilai mata rupiah yang melemah. Loh, tapi kan kata Pak Presiden di desa nggak pakai dolar. Iya, tapi kan kedelainya dari luar negeri. Mau bayar pakai tahu? Iya juga ya, di warung tetap bayar pakai rupiah, tapi kan kedelainya tetap kena efek dolar. Nah, itu maksudnya, walaupun kita udah beli tahu dan tempe, bahan bakunya bisa terdampak dari global. Karena kedelainya banyak berasal dari impor. Makanya, kalau harga kedelai naik, harga produksi tahu dan tempe juga ikut naik. Maka dari itu, harga jual bisa naik dan juga ukuran produk bisa jadi lebih kecil. Jadi, harga gorengan bukan cuma urusan abang gorengan, tapi ada efek global di baliknya. Kesimpulannya, jangan salahin abang-abang gorengan.
kalau dilihat dari sudut pandang supply chain management, masalah kedelai ini bukan hanya soal impor, namun juga soal rantai pasok. Bentar. Coba jelasinnya pakai bahasa Bayi aja biar gampang. Gampangnya gini deh, kedelai lokal itu awalnya itu dari petani. Dari petani, lalu lanjut ke pengepul. Nah, habis dari pengepul itu kita lanjut ke pedagang besar. Dari pedagang besar itu masuk ke UMKM tahu tempe. Nah, dari UMKM tahu tempe itu lanjut ke terakhir yaitu konsumen. Nah, kalau kedelai impor itu lebih panjang jalurnya, mulai dari pemasok, pelabuhan, lalu ke importir, gudang, distributor, industri tahu tempe, lalu konsumen. Jadi kita bisa tahu di sini bahwa semakin panjang jalurnya maka semakin besar risikonya. Jadi harga gorengan yang di pinggir jalan itu ikut naik dong gara-gara masalah impor ini. Betul, karena bahan baku itu masih bergantung pada impor. Jadi ketergantungan impor kedelai ini punya dampak ke beberapa pihak ya. Pihak pertama itu UMKM. Jadi kalau harga kedelainya naik, harga produksinya itu otomatis ikut naik juga. Terus kalau biaya produksi naik, biaya tahu tempe juga ikut naik dong. Ya iyalah, atau ukurannya jadi lebih kecil biar produsen tetap bisa jual dengan harga yang sama. Untuk pihak kedua yang kena dampaknya ini konsumen. Jadi konsumen yang mengandalkan tahu tempe sebagai protein murah otomatis terkena dampak dengan harga yang naik. Nah yang ketiga buat petani, karena petani lokal dia bakal sulit untuk memasarkan karena kuatnya pasar importir ini. Jadi solusinya bukan langsung stop impor karena kebutuhan kedelai nasional kita masih sangat besar. Jadi yang perlu dilakukan meningkatkan produksi kedelai lokal secara bertahap. Misalnya dengan meningkatkan produktivitas, memperluas lahan, serta menggunakan bibit yang lebih unggul. Dari sisi supply chain, perlu adanya penguatan distribusi, cadangan stok, dan juga sistem informasi yang lebih terintegrasi. Selain itu, negara pemasok juga perlu diverifikasi supaya tidak bergantung kepada satu pemasok saja. Kesimpulannya, impor boleh, bergantung jangan. Nah, dari pembahasan kita kali ini, kita bisa tahu bahwa kedelai bukan hanya bahan makanan biasa. Di balik tahu tempe yang kita makan sehari-hari, terdapat persoalan produksi yang rumit. Jadi produksi kedelai lokal masih jauh di bawah angka kebutuhan nasional. Karena itu, Indonesia masih bergantung pada kedelai impor. Maka, penguatan produksi lokal dan penguatan rantai pasok nasional menjadi langkah penting bagi Indonesia agar bisa memenuhi kedelai yang ada di Indonesia.